Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Utari. Saya bertugas di SMA Negeri 5 Bekasi sebagai guru bahasa Inggris sejak tahun 2004. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik yang berkaitan dengan strategi atau model pembelajaran genre-based approach di materi teks deskripsi fokus pada keterampilan membaca. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar di lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembentukan karakter peserta didik baik di lingkungan sekolah, rumah maupun sekitar. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, serta memberikan kontribusi pada umat manusia. Untuk mencapai hal tersebut, maka pembelajaran perlu diselenggarakan melalui penggunaan atau penerapan model-model pembelajaran yang tepat, inovatif, dan berpusat pada keaktifan belajar siswa atau student-centered learning, serta memanfaatkan aneka sumber belajar, teknologi, dan terintegrasi dengan materi yang diajarkan. Salah satu model pembelajaran berbasis student-centered learning adalah genre-based approach yang dikembangkan oleh Hammond di tahun 1992. Langkah-langkahnya terdiri dari 1. Building knowledge of field, 2. Modeling of text, 3. Joint construction of text, dan terakhir adalah independent construction of text. Kegiatan diawali dengan pendahuluan. Siswa diberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia. Untuk membangun budaya atau pengalaman, peserta didik diminta untuk mengamati, menjodohkan, dan mendiskusikan 10 kosakata yang diberikan oleh guru. Agar pengetahuan mereka bertambah, maka guru menayangkan video salah satu destinasi yang akan dibahas. These words are related to the text that you are going to learn. It is Tanjung Puting National Park. Nah, sekarang silakan dibaca and try to match the words. And after that, after 5 minutes, we will discuss. Peserta didik membaca satu teks deskripsi tentang salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mereview pengetahuan yang mereka telah dapatkan ketika di SMP berkaitan dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Guru menjelaskan bagaimana menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Purpose of descriptive text: describe a person, place, or thing in such vivid detail. Jadi jelas until the reader, the listener can bisa menggambarkan wujud asli. Peserta didik membaca kembali teks deskripsi dan menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan ide pokok dari masing-masing paragraf. Which one is the present text? Now we will
Peserta didik membaca teks deskripsi lainnya dan menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan ide pokok dari masing-masing paragraf secara berkelompok dan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan tes tulis formatif yang tujuannya untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, serta menentukan ide pokok dari suatu paragraf. This night, tonight, ya, tonight. So, what have you learned today? Apa yang kamu pelajari hari ini? Okay. And then we learn about the words with the meaning, and then language feature. Not present, non phrase, and the main. Demikianlah berbagi praktik baik mengenai model pembelajaran genre-based approach pada materi teks deskripsi. Semoga praktik baik yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di berbagi praktik baik selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.